Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang trigonometri. Perbandingan saya tulis di sini aja. Trigonometri. Saya awali dengan ini, perbandingan trigonometrinya. Saya membuat segitiganya pada bidang koordinat. Supaya kita nanti bisa langsung menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya, dan ini juga bisa digunakan untuk pengetahuan yang sesudahnya. Nah, sekarang gini, kalau ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini pada bidang koordinat, dan ini adanya di kuadran 1 ya, jadi x-nya positif, y-nya positif. Di sini adalah x, ini y-nya ya. Nah, ini dari titik pusat ke P ini adalah, ini namanya R-nya. R itu disebut R karena apa? Jari-jari lingkaran. Dia berpusat di 0,0. Nah, dari sini perbandingan trigonometrinya adalah sin theta itu nilai Y terbanding R. Itu Y per R. Kemudian kalau kosinus tetanya adalah X banding R. Tangan theta adalah Y banding X. Kalau misalnya ada perbandingan yang orang mungkin mengatakan kalau sinus itu depan miring, kemudian kosinus samping miring, kemudian kalau tangan depan samping, itu sah-sah saja. Itu bisa itu juga bisa digunakan untuk memudahkan kita mengingat. Tapi nggak masalah kalau kita buat seperti ini. Nah, sekarang dari yang dasar ini sebetulnya masih ada yang sinus, kosinus, tangan, kemudian ada yang turunan dari situ. Ada kosekan theta itu adalah 1 per sin theta. Berarti 1 per Y per R, itu artinya R per Y. Kemudian sekan theta itu adalah 1 per cos, itu 1 per X per R, berarti R per X di sini ya. Dan kotangan theta 1 per tangan theta. Terus 1 per Y per X, berarti X per Y. Nah, dari 3 perbandingan trigonometri tadi, kita bisa hubungkan juga dengan teorema Pythagoras nanti ya. Kita akan mendapatkan identitas trigonometri. Saya ulang yang di atas. Sin theta itu adalah Y per R. Ini artinya Y adalah R dikali sin theta. Kemudian yang keduanya kan cos theta X per R. Berarti X adalah R dari cos theta. Kemudian tangan ya. Tangan saya nggak ubah itunya. Nah, sekarang kalau Pythagoras, ini ada segitiga siku-siku, ini ada hubungannya dengan Pythagoras. Kemudian sudut theta ini adalah sudut yang positif. Kalau di kuadran itu sudut putaran tuh 0 derajat di sini, terus di sini 90, kemudian lanjut 180 dan seterusnya. Berlawanan dengan jarum jam, itu sudut yang positif. Nah, kemudian kalau dari segitiga siku-sikunya, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Ini berdasarkan teorema Pythagoras ya. Nah, kita gantikan X dan Y-nya dari yang sini. X itu adalah R cos theta ditambah Y itu adalah R sin theta. Ini dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita lepaskan ininya, kurungnya. R di cos theta dikuadratkan berarti R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat kali sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Ini ada 3 suku dan 3-tiganya mengandung R kuadrat. Semua kita bagi R kuadrat. Berarti cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini adalah identitas trigonometri yang pertama. Nah, dari identitas ini bisa juga kita turunkan lagi. Kan ada cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Semua kita bagi dengan cos kuadrat theta. Berarti cos kuadrat
per cos kuadrat theta tambah sin, ini ada kuadratnya, sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Cos per cos 1 ya, 1 plus, nah sin per cos, sin per cos itu adalah sama dengan tangan, ini cos kuadrat, berarti tan kuadrat theta. 1 per cos tadi apa? 1 per cos sekan ya, berarti sama dengan sekan kuadrat theta. Nah ini salah satu rumus identitas yang merupakan turunan dari cos kuadrat plus sin kuadrat theta. Nah kemudian ini kita sudah dapat identitasnya. Sekarang bagaimana dengan sudut ini? Ini kan sudut di dalam segitiga itu jumlah besar sudutnya ini ada 90 ya, siku-siku ditambah theta ditambah alfa, ini jumlahnya 180. Artinya kalau theta ditambah alfa adalah 90. Nah sekarang bagaimana kalau rumusan yang gini? Sinus, tadi kan sinus theta sama dengan y per r ya. Bagaimana dengan sin 90 min theta? Ini artinya kita mau cari sinus alfa. Bagaimana? Sinus 90 min theta itu berarti sama dengan sin alfa itu adalah sama dengan cos theta. 90 min theta kan berarti ini. Sinnya adalah x per r. Nah, itu nilainya sama dengan cos theta. Sama dengan cos 90 min theta adalah cos 90 min theta berarti cos alfa berarti y per r, berarti sama dengan nilainya sin theta. Sekarang tan 90 min theta itu sama dengan x per y ya. X per y berarti apa? Kotangan theta. Nah itu berdasarkan perbandingannya. Sekarang coba latihan dulu. Sin 70 derajat misalnya. Sin 70 derajat. 70 itu apa? Berarti bisa juga sin 90 min 20. Ini nilainya sama dengan cos 20 derajat. Itu ini salah satu contoh penggunaan rumus ini. Nah, sekarang kalau yang identitas bagaimana contoh penggunaannya? Kalau diminta buktikan saya punya soal cos kuadrat theta per 1 min sin theta itu sama dengan 1 plus sin theta. Kalau pembuktian seperti ini bisa saja yang sebelah kiri saja yang dijalankan sampai hasil akhirnya sama dengan yang kanan, atau dua-duanya dijalankan bisa. Saya mau jalankan yang kiri, cos kuadrat theta. Sekarang dari sini cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta adalah 1. Berarti cos kuadrat theta adalah 1 min sin kuadrat theta. Ini menggantikan cos per 1 min sin theta. Terus ingat pelajaran di faktorisasi aljabar. Kalau ada ini catatan dulu ya di sininya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Berarti kalau ini 1 min sin kuadrat theta 1 plus sin theta dikali 1 min sin theta per 1 min sin theta. Nah ini sama. Hasil akhirnya adalah 1 plus sin theta. Nah ini sama dengan yang kanan 1 plus sin theta. Nah ini salah satu pembuktian bahwa identitas ini bisa digunakan untuk pembuktian ada turunan-turunan yang lain. Demikian penjelasan.